Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semoga masih terus semangat dalam mempelajari bahasa Inggris di channel ini. Oke, supaya saya lebih yakin lagi kalian semangat atau enggak, coba kalian komen ya, komen semangat gitu, semangat berlima atau spirit gitulah pokoknya ya, pokoknya komen aja. Saya mau tahu kalian semangat atau enggak, masih semangat atau enggak gitu ya. Oke, apa namanya, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang verb, apa itu verb, kemudian bentuk-bentuk dari verb gitu ya. Nah, di sini juga masih verb nih. Nah, ini kan verb ini bagian dari part of speech ya. Jadi bagian dari jenis kata dalam bahasa Inggris, namanya part of speech. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang transitive dan intransitive verb. Nah, sebelum kita membahas ini, coba dong saya minta like-nya, minta komennya dari kalian semua. Kemudian juga jangan lupa subscribe channel ini ya, agar saya terus semangat dalam membuat video-video pembelajaran bahasa Inggris ini. Oke semuanya, terima kasih yang sudah subscribe juga ataupun like ataupun komen ya, pokoknya mah. Oke, ini sekedar video untuk berbagi aja sebenarnya tujuannya gitu ya. Oke, kita langsung saja tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, karena kalau misalkan terlalu lama akan bosan gitu ya dengar curhatan saya terus gitu. Oke, langsung saja kita bahas transitive dan intransitive verb. Nah, kita bahas yang pertama adalah transitive verb, yaitu kata kerja yang harus diikuti objek gitu ya. Jadi kata kerja yang perlu objek gitu. Nah, kata kerja itu kan seperti eat, drink, dan juga seterusnya gitu ya. Pokoknya kata kerja yang membutuhkan action atau tubuh kita itu bergerak gitu. Tubuh kita melakukan sesuatu, nah itu namanya kata kerja. Nah, kata kerja ini diikuti oleh objek kalau transitif. Nah, untuk pola kalimatnya itu subjek, verb, dan objek gitu. Subjek, verb, dan objek gitu ya. Nah, contohnya ada di sini ada I eat rice. I eat rice. Aku makan nasi. Nah, coba kita analisis satu-satu. I itu sebagai apa? Ya, I sebagai subjek, kemudian it itu sebagai apa? Ya, it sebagai verb, dan rice itu sebagai objeknya. Gitu ya. Nah, di sini contohnya nih kita hapus ya objeknya. Karena transitive verb itu kan membutuhkan objek. Nah, objeknya kita hapus. Jadi I eat aja. Kira-kira jelas nggak kalau I eat aja? I eat, aku makan. Gak jelas kan, akan menimbulkan pertanyaan, aku makan apa gitu loh. I eat. Nggak jelas, belum jelas. Aku makan apa coba? Makan apa kalian coba? Sekarang makan apa coba? Bisa nggak? Aku lagi makan. Makan apa coba? Nah gitu kan. Cuma aku makan doang gitu loh. Nah makanya perlu objek, yaitu makan nasi, atau makan pizza, atau makan apa namanya, meatball gitu kan, atau chicken noodle dan seterusnya. Nah makanya perlu yang namanya objek gitu ya. It, kalau it aja belum jelas gitu, makanya harus perlu objek. Nah kemudian yang kedua adalah intransitive verb, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah rumusnya itu cuma subjek dan verb, dia sudah jelas, nggak perlu ditambah objek, nggak perlu ditambah objek, nggak perlu dibantu oleh objek, jadi sudah jelas. I walk contohnya, ya kan, aku berjalan, nggak perlu ditambahkan kayak I walk school. Nah school kan objek kan, school nggak perlu gitu. I walk park, aku berjalan, contohnya aku berjalan taman, kan nggak nyambung gitu, karena dia sudah jelas. Contohnya lagi, I run. Nah ini kan sudah jelas kan, aku lari gitu. Nah kalau misalkan ditambahkan contohnya I run every day,
Aku lari setiap hari. Bisa, itu bukan sebagai objek, tapi itu namanya adalah complement atau kita singkatnya C. Complement itu apa? Complement. Oke, complement itu adalah pelengkap gitu ya. Jadi yang melengkapi gitu supaya biar jelas ada waktunya gitu. Nah, complement pelengkap. Nah, pelengkap di sini dia sebagai adverb atau keterangan waktu, adverb of time gitu ya. I run every day. Bisa every day sebagai waktu, atau I run to school. Nah, aku lari ke sekolah. Nah, sekolah ini adalah complement juga pelengkap gitu. Hanya pelengkap aja posisinya, bukan objek. Pelengkapnya apa? Pelengkapnya dia sebagai tempat gitu. Lari ke sekolah gitu ya, pelengkap. Jadi seperti itu. Oke, paham ya semuanya? Oke, itu untuk perbedaannya ya antara transitif dan intransitif verb. Ingat-ingat, transitif kata kerja yang harus diikuti objek, intransitif kata kerja yang tidak diikuti objek atau sudah jelas. Tuh. Nah, sekarang yang kedua, itu ada contoh transitif verb. Sekarang kita tulis bareng-bareng yuk. Contoh dari transitif verb apa nih? Kata kerja yang membutuhkan objek gitu. Contohnya ada see, melihat. Oke, see, melihat. Ada lagi kiss, mencium. Oke, mencium. Ada lagi love, mencintai, mencintai. Kemudian ada lagi touch. Oke, touch itu menyentuh. Ada lagi take, itu mengambil. Ada lagi take, mengambil. Kemudian ada lagi catch, menangkap, menangkap. Nah, ini semua adalah transitive verb, ya kan? Transitive verb artinya. Nah, coba sekarang kita lanjut ke contohnya nih. Melihat. Kira-kira melihat itu sudah jelas belum? Melihat apa coba? Apa yang dilihat? Kan belum jelas kan? Nah, makanya perlu objek. Contohnya, aku melihat dia perempuan. Gimana? Oke, I see her. Nah, aku melihat dia perempuan, itu adalah I see her. Nah, her di sini itu sebagai objek. Gitu ya. Contoh yang kedua adalah kiss, mencium. Udah jelas belum kira-kira mencium? Siapa yang dicium? Ayo. Atau siapa yang akan kita cium? Siapa? Nah, belum jelas. Contohnya aku mencium anakku gitu contohnya ya. Atau aku mencium bayi gitu contohnya. Aku mencium bayi. Berarti I kiss the baby gitu. Bayi itu gitu. Aku mencium bayi itu. Kalau I kiss saja berarti kan aku mencium lah. Mencium apa gitu. Kan belum jelas gitu ya, teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Oke. Kita lanjut, yang ketiga adalah love. Love itu mencintai. Sekarang mencintai itu sudah jelas belum? Belum gitu ya. Mencintai siapa gitu kan? Nggak jelas gitu. Mencintai. Contohnya dia laki-laki mencintai dia perempuan. Nah kayak gitu. Mencintai dia perempuan. Jadi he loves her. Gitu ya. He loves her. Her sebagai objek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada touch di sini. Touch, menyentuh. Kan belum jelas tuh apa yang disentuh gitu kan. Contohnya, aku menyentuh tembok itu gitu ya. Aku menyentuh tembok itu, atau
kita menyentuh tembok itu gitu bisa. Berarti we we touch the wall, we touch the wall gitu ya, we touch the wall. Nah, gitu, we touch the wall. Berarti kita menyentuh apa namanya, menyentuh dinding itu gitu atau tembok itu. Nah seperti itu ya teman-teman ya untuk penggunaan transitive verb. Jadi harus perlu apa namanya, objek karena dia belum jelas gitu. Oke, nomor selanjutnya yang 2 kolom ini, coba dong kalian isi apa jawabannya, apa contohnya gitu ya. Silakan bisa di kolom komentar di channel ini atau di buku kalian juga boleh gitu ya. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya adalah contoh dari intransitive verb. Tadi apa intransitive verb? Kata yang tidak membutuhkan objek. Jadi sudah jelas kesimpulannya gitu ya teman-teman ya. Oke, sudah jelas. Sudah jelas itu apa? Contohnya sit. Oke, sudah jelas kan? Duduk. Gak usah ditanya lagi, lagi ngapain? Duduk, udah gitu. Kemudian apa lagi? Oke, kemudian ada sleep, tidur. Nah, gak usah ditanya lagi, lagi ngapain? Gitu, tidur lah, gitu kan. Kemudian apa lagi nih? Kemudian jam, loncat. Heh, lagi ngapain kamu? Lagi ngapain loh? Gitu kan. Tahu loncat, ngapain tanya-tanya gitu. Kemudian lagi apa? Swim. Nah, swim juga sama. Itu udah jelas, nggak perlu ditanya lagi. Dance gitu. Ya. Nah, itu nggak perlu ditanya lagi. Lagi nari lah gitu kan. Maksudnya ngapain? Gitu. Nah, ini kan duduk, artinya sit. Sleep itu tidur. Nah, kemudian jam itu loncat atau melompat sama aja. Kemudian swim itu berenang. Nah, kemudian dance itu nari atau menari, bukan narik ya, nari. Kok narik? Nari. Oke. Contohnya gimana nih? Sit. Contohnya, ini bisa digunakan di semua verb. Oke. Kita kan sudah belajar verb 1, 2, 3, dan ing. Ini bisa digunakan di semua verb, nggak hanya di verb 1 aja. Tadi yang di atas. Transitive verb itu dipakai di verb 1 semua kan. Nah, boleh juga di verb lain juga boleh dong, nggak harus verb 1. Contohnya kayak gini. Lagi ngapain kamu? Nah, lagi duduk lah gitu kan. I'm sitting. Udah cukup, I'm sitting. Aku sedang duduk. Aku lagi duduk, nggak perlu ditanya lagi ngapain gitu kan. Oke. Kemudian tidur. Oke. Dia lagi ngapain? Dia lagi tidur gitu. Berarti jawabnya he is sleeping. Nah, gitu bisa udah, nggak perlu pakai objek lagi, gitu kan? Oke. Loncat. Nah, loncat bisa dia loncat gitu, bisa juga dia loncat gitu kan. He jumps gitu, udah he jumps saja, dia loncat. Kalau tambahannya mungkin bisa apa namanya, ketika melihat anjing gitu, dia loncat ketika melihat anjing, lah bisa juga gitu kan. Itu 2 kalimat berarti gitu. Intinya kan loncatnya itu kan ya udah satu aja gitu, loncat gitu. Ketikanya itu kan udah beda kalimat lagi gitu kan. Swim juga sama. Mereka berenang gitu. They swim. Nah, mereka berenang. Udah cukup. Mereka berenang, atau kalau mau ditambahkan pelengkap juga bisa. Bukan objek loh ya, tapi pelengkap. Yaitu contohnya they swim every week. Nah, ini pelengkap, yaitu sebagai keterangan waktu. Itu juga boleh gitu. Yang penting jangan objek ya. Kalau pelengkap boleh. Kita sih teman-teman. Oke. Satu lagi nih. Oke, ini satu lagi. Coba kalian buat contohnya apa. Kemudian ini ada satu kolom kosong. Kalian buat katanya juga apa gitu ya. Silakan kalian taruh di kolom komentar juga gitu.
atau latihan di buku tulis kalian. Oke, seperti itu aja teman-teman untuk penjelasan transitif dan intransitif verb. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya ini. Kalau misalkan kurang paham, silahkan kalian komen, tanya bagian mana nih yang kalian belum paham. Seperti itu ya. Oke, tugas untuk kalian coba cari sebanyak-banyaknya transitive verb dan juga intransitive verb, serta kalian buat contohnya menggunakan transitive verb dan intransitive verb. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali bagi kalian yang masih belum like, comment, share video ini ataupun subscribe, silakan lakukan sekarang juga gitu, karena biar makin semangat untuk buat konten tentang pendidikan gitu ya. Oke, jangan hanya konten-konten yang nyanyi-nyanyi terus, tapi pendidikan juga kita perlu. Oke, thank you very much everyone for your listening and also your nice attention. I hope you can get the lesson, get the point from my lesson, and also you can understand what I was teaching last time. Thank you very much once more time. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.